Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh hati kita melimpah dengan ucapan syukur karena kita selalu melihat dengan nyata pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kita semua yaitu memelihara pertimbangan dan kebijaksanaan. Apa yang timbul dalam pemikiran Bapak Ibu Saudara ketika kita mendengar kata pertimbangan? Ya, apa yang timbul dalam pikiran Bapak Ibu Saudara ketika kita mendengar kata pertimbangan? Dan yang kedua, dengan kata kebijaksanaan. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara, pertimbangan itu dan kebijaksanaan itu sangat punya peranan penting dalam kehidupan kita, dalam menjalani berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita. Setiap hari kita diperhadapkan untuk mempertimbangkan dengan bijaksana. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mengajak kita supaya memelihara pertimbangan dan kebijaksanaan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Amsal pasal 3 ayat 21 sampai dengan 26. Amsal pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat 26 kita akan baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Haleluya, puji Tuhan. Memelihara pertimbangan dan kebijaksanaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijaksanaan itu adalah kata benda dengan kata dasar timbang. Artinya di situ Bapak Ibu Saudara, pendapat tentang baik atau buruk ditimbang, diperhitungkan. Itu artinya Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika dikatakan pertimbangan, itu berarti perhitungan yang matang. Dan ketika Bapak Ibu Saudara mempertimbangkan, memperhitungkan dengan matang, itu menunjukkan suatu kedewasaan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan lihat dalam hal apa saja kita perlu mempertimbangkan dengan matang. Itu sangat penting. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang, peliharalah pertimbangan itu untuk bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita mempertimbangkan, itu berarti bahwa kita diberi kemampuan untuk memperhitungkan sebelum kita menanggapi atau melakukan sesuatu. Nah, ini yang sering kadang kegagalan kita Bapak Ibu Saudara. Belum kita mempertimbangkan dengan matang, kita sudah menanggapi lebih dulu. Belum kita mempertimbangkan dengan baik-baik, kita sudah bertindak lebih dulu. Sehingga sering sekali kita gagal, sering sekali kita keliru, salah dalam menanggapi sesuatu atau melakukan sesuatu. Makanya dibilang firman Tuhan di sini, peliharalah pertimbangan itu, supaya kita Bapak Ibu Saudara benar-benar bisa bersikap dan berperilaku, bertindak yang benar
Itu maksudnya. Dan kata yang kedua adalah kebijaksanaan. Ini juga kata benda dari kata dasar bijaksana. Nah, kalau dikatakan bijaksana itu ada dua pengertian Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu menunjukkan kepandaian menggunakan akal budi melalui pengalaman dan pengetahuan. Artinya begini, bisa saja Bapak Ibu Saudara akhirnya bijaksana karena melalui pengalaman-pengalaman yang sudah pernah Bapak Ibu alami. Akhirnya menjadi orang yang bijaksana karena sudah pernah punya pengalaman, tidak lagi terjatuh dalam pelanggaran, kesalahan, kekeliruan yang sama. Karena apa? Sudah punya pengalaman. Itu orang yang bijaksana. Jadi orang yang bijaksana itu Bapak Ibu Saudara, artinya dia punya kepandaian untuk menggunakan akal budi melalui pengalaman ataupun pengetahuan, pembelajaran, terutama dari firman Tuhan, menjadi orang yang bijaksana. Itu artinya berarti Bapak Ibu Saudara, kita berpikir arif dan kemudian juga berpikir yang tajam, bisa meneliti, mengamati sesuatu. Itu kalau disebut bijaksana. Makanya peliharalah kebijaksanaan itu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, apalagi kita yang sudah ditinjau dari segi usia, pasti sudah lebih banyak punya pengalaman. Sehingga pengalaman-pengalaman itu membuat kita semakin bijaksana. Dan kita harus pelihara kebijaksanaan itu. Karena kita mempergunakan akal budi kita dengan pengalaman dan pengetahuan kita akan firman Tuhan. Dan kata bijaksana yang kedua memiliki pengertian kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan. Ada kecakapan bertindak ketika menghadapi kesulitan. Tidak langsung putus asa, tidak langsung gegabah atau keliru. Tetapi ketika menghadapi kesulitan, persoalan, pergumulan dalam hidupnya, seorang yang bijaksana itu dia punya kecakapan untuk bertindak. Atau lain kata, dia pandai, dia hati-hati, dia cermat, dia teliti. Dia benar-benar, dia cermati dulu, dia teliti dulu. Itu orang yang bijaksana. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertimbangan dan kebijaksanaan itu sangat penting kita pelihara dalam hidup kita. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita perhatikan di sini, kepada kita umat Tuhan diberikan perintah. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi, itu ada perintah. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Pelihara pertimbangan itu, pelihara kebijaksanaan itu. Karena itu punya dampak yang besar dalam kehidupan kita. Pak Pendeta, kalau kita mau mempertimbangkan dan kemudian mau bijaksana, apa yang kita pakai sebagai dasar, sebagai tolak ukur, sebagai pondasi? Apa? Ya firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang dihadapan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan inilah yang menjadi dasar ketika kita mempertimbangkan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak. Contoh, ketika ada orang membuat Bapak Ibu Saudara sangat kecewa sekali. Kalau Bapak Ibu Saudara kita orang yang memelihara pertimbangan dan kebijaksanaan, maka Bapak Ibu Saudara tidak langsung bersikap agresif, tidak langsung spontan marah, tidak langsung spontan berkata-kata yang kasar. Karena kita memelihara pertimbangan, kita bijaksana. Makanya sangat penting Bapak Ibu Saudara untuk memelihara pertimbangan itu. Karena kalau kita tidak memeliharanya, akhirnya kita ikut terjerumus ke dalam dosa, dalam kesalahan, dalam pelanggaran. Jadi firman Tuhan itu Bapak Ibu Saudara, dasar kita untuk mempertimbangkan segala sesuatunya. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Nah itu. Nah, dengan memelihara pertimbangan dan kebijaksanaan Bapak Ibu Saudara, di firman Tuhan ini dikatakan, itu akan memberikan kehidupan bagi jiwa kita. Bahkan perhiasan yang indah bagi leher kita.
Ketika Bapak Ibu Saudara hidup dalam pertimbangan dan juga kebijaksanaan, maka kita akan berjalan dengan aman dan berbaring dengan tenang. Itulah orang yang hidup memelihara pertimbangan dan juga kebijaksanaan. Dia bisa tenang. Karena kalau orang yang mempertimbangkan itu, berarti orang yang bisa mengendalikan hatinya, mengendalikan dirinya, mengendalikan pikirannya, mengendalikan emosinya, mengendalikan perasaannya, sehingga dia tenang. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau hidup tenang, maka peliharalah pertimbangan itu dan juga kebijaksanaan itu. Di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara, semakin banyak hal yang memancing bagaimana emosi kita, sikap kita, tindakan kita. Kita harus tahu pelihara pertimbangan ini, mempertimbangkan dengan matang, bijaksana, sehingga Bapak Ibu Saudara, kita bisa bersikap yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Orang yang memelihara pertimbangan dan kebijaksanaan adalah orang yang mau mendengar nasihat-nasihat, masukan-masukan, mempertimbangkan dengan baik, dengan doa, memohon pertolongan pimpinan dari Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, kita memelihara pertimbangan dan kebijaksanaan, pasti adalah orang yang suka mendengarkan nasihat. Ada masukan-masukan. Sehingga dengan nasihat, masukan-masukan yang diberikan kepada kita, membuat kita untuk bisa mempertimbangkan keputusan apa yang terbaik yang kita ambil. Dengan kata lain, ketika kita orang yang percaya kepada Tuhan, memelihara pertimbangan dan kebijaksanaan, berarti itu memberi kesempatan kepada kita untuk bersekutu dengan Tuhan, membawa dalam doa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya, bagaimana saya menyikapi hal ini, bagaimana saya bertindak menghadapi hal ini. Itu orang yang punya pertimbangan dan kebijaksanaan. Ada orang, dia memang mempertimbangkan, tetapi bukan pro kepada kebenaran, bukan pro kepada hal yang baik, bukan pro kepada hal yang dikehendaki Tuhan, tapi justru pro kepada hal-hal yang keliru, pro kepada hal-hal yang salah. Dalam Alkitab kita akan melihat siapa yang ada mempertimbangkan sesuatu dan dia pro untuk mengikuti kehendak Tuhan. Yusuf. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara. Kita baca ayat ini sama-sama. Dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kita akan baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Apa yang dialami oleh Yusuf itu bukan persoalan yang kecil Bapak Ibu Saudara. Tunangannya dia mengandung, padahal mereka belum hidup sebagai suami istri. Ini suatu tantangan, suatu pergumulan yang sangat berat Bapak Ibu Saudara.
yang dialami oleh Yusuf. Bagaimana bisa dia menerima seorang gadis pujaan hatinya, di mana masih dalam pertunangan tetapi sudah mengandung? Secara akal manusia tidak mungkin Maria bisa mengandung kalau dia tidak menyeleweng. Itu akal pikiran manusia. Tapi dalam hal ini Yusuf bergumul. Kita bisa melihat dalam pembacaan tadi, karena dia seorang yang tulus hati, dia tidak mau mencemarkan nama Maria di hadapan umum. Dia berencana untuk menceraikan, memisahkan, memutuskan pertunangan mereka dengan diam-diam. Tetapi kemudian dikatakan tadi Bapak Ibu Saudara di dalam ayat firman Tuhan ini, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi sementara dia mempertimbangkan, maka malaikat Tuhan datang dalam mimpi. Ingat Bapak Ibu Saudara, Yusuf ini dialah seorang yang memelihara yang namanya pertimbangan. Coba kalau Yusuf tidak memiliki pertimbangan, dia tidak mempertimbangkan maksudnya itu, langsung dia bilang pokoknya putus, tidak ada, pokoknya saya tidak percaya, apapun kamu bilang saya tidak percaya. Sudah selesai. Itu kalau tidak mempertimbangkan. Tetapi Yusuf di sini adalah contoh yang sangat baik, di mana dia mempertimbangkan maksud itu. Dan kemudian malaikat Tuhan berfirman kepadanya, supaya jangan takut mengambil Maria jadi istri. Anak dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Kita lihat, kemudian setelah itu dikatakan, maka Yusuf melakukan seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu kepadanya. Dalam mempertimbangkan itu, dia pro kepada kehendak Tuhan. Dia bukan pro kepada kekecewaannya, dia bukan pro kepada keinginannya dia, tetapi kepada kehendak Tuhan. Yusuf, dia mempertimbangkan dengan matang, sehingga dia mentaati apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu kepadanya. Jadi mempertimbangkan itu, memelihara pertimbangan itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Orang yang beriman, salah satu cirinya adalah orang yang mempertimbangkan sesuatu sebelum dia meresponi, sebelum dia bertindak. Itu adalah Yusuf. Dia benar-benar mempertimbangkan maksud itu dan dia pro kepada kehendak Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai 15. Ini adalah kata-kata Paulus kepada jemaat yang di Korintus. Apa dikatakan di sana? Dalam 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 15. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, jauhilah penyembahan berhala yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Dan aku memberikan nasihat ini sebagai kepada kamu orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah apa yang aku sampaikan. Supaya apa? Supaya mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memelihara pertimbangan itu sangat penting. Dan ketika mempertimbangkan itu, kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk berdoa, memohon pimpinan Tuhan. Bapak Ibu tenang dalam menyikapi, dalam bertindak. Jujur, Bapak Ibu Saudara, baik saya maupun kita, banyak diproses di sini Bapak Ibu, untuk bisa
mempertimbangkan lebih dulu. Kadang kedagingan kita ini sudah duluan muncul, kadang kita sudah duluan emosi, ya. Kadang-kala seseorang baru ngomong seperti ini, tapi pemikiran kita sudah maksudnya dia seperti ini, padahal enggak. Padahal tujuannya dia sebenarnya bukan itu. Tapi kita sudah mereka-reka, kita sudah berprasangka kayak gini, langsung kita sambar. Padahal keliru. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, hendaklah kamu banyak mendengar, tapi lambat berkata-kata. Dengan tujuan apa? Supaya dicerna dulu apa yang disampaikan itu, supaya ketika kita memberikan tanggapan pun akhirnya tepat. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Baik dalam kehidupan berumah tangga, baik dalam tempat kita bekerja, di jemaat di mana kita berjemaat, di gereja di mana kita berjemaat, di tengah masyarakat di mana kita tinggal, sangat butuh mempertimbangkan Bapak Ibu Saudara, mempertimbangkan sesuatu dengan bijaksana. Dan saya berharap ketika Bapak Ibu mempertimbangkan pro kepada kehendak Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, bukan kepada hal yang bertentangan. Nah kita lihat contoh orang mempertimbangkan, tapi kemudian bukan pro kepada kebenaran, bukan pro kepada firman Tuhan, tapi kepada keegoisan, kepada kekeliruan, yaitu imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Israel. Saya akan bacakan untuk kita dalam Lukas pasal 20. Lukas pasal 20 ayat 1 sampai dengan 8. Saya baca Bapak Ibu Saudara. Ini mereka mempertimbangkan, tapi tidak pro kepada apa yang Tuhan kehendaki. Nah gitu, keliru, salah. Nah ini dia. Injil Lukas pasal 20 ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Mereka bertanya kepada Yesus, ya, dari kuasa mana kamu memiliki hal itu? Tapi kemudian Yesus tanya kepada mereka, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Wah, mulai mereka berunding mempertimbangkan. Kalau kita katakan dari surga, mengapa kamu tidak percaya kepada dia? Kalau kita katakan dari manusia, nanti kita akan dilempari karena semua orang yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Akhirnya mereka berkata, kami tidak tahu. Itu artinya mereka mempertimbangkan, tapi tidak pro kepada firman Tuhan, kepada kehendak Tuhan, kepada kebenaran. Keliru. Jadi ada orang-orang mempertimbangkan sesuatu, tetapi bukan mengikuti yang baik, bukan mengikuti yang benar, bukan mengikuti sesuai firman Tuhan, tapi mempertimbangkannya dengan melakukan hal yang salah, hal yang keliru. Kita bukan demikian Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengajar kita memelihara pertimbangan dan kebijaksanaan supaya kita bertindak dengan benar, dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan Bapak Ibu Saudara tetap ada dalam sukacita, dalam damai, dalam ketenangan. Makanya Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang memelihara pertimbangan dan kebijaksanaan adalah orang yang tidak takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, karena Tuhanlah sandarannya. Tuhan menghindarkan dari jahat. Orang yang mempertimbangkan ketika ada, yaitu dikatakan di sana,
kekejutan yang tiba-tiba, ada kekejutan yang tiba-tiba. Kalau orang yang memelihara pertimbangan dan kebijaksanaan, dia tidak langsung takut, tidak. Dia mempertimbangkan dan berkata, ya Tuhan, saya mendengar ada kekejutan yang tiba-tiba. Aku datang kepadamu, aku serahkan hidupmu. Engkau berfirman bahwa engkau menyertai aku. Itu orang yang mempertimbangkan. Jadi ketika ada berita hal yang menakutkan yang Bapak Ibu dengar, kalau kita sebagai orang beriman yang memelihara pertimbangan, kita tidak langsung dikuasai ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, enggak. Tapi ketika kita memelihara pertimbangan, kita akan mengingat firman Tuhan, janji Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan kepada kita. Akhirnya kita bisa tenang menghadapinya. Makanya sangat penting memelihara pertimbangan dan kebijaksanaan itu, Bapak Ibu Saudara. Tidak takut kepada kejutan yang tiba-tiba. Nah itu. Jujur Bapak Ibu Saudara, kadang ketika kita dengar berita sesuatu, kita sudah langsung terkejut dan kita takut. Ya, kita kurang mempertimbangkan. Ya. Oh, apapun yang sedang terjadi, saya yakin Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti berikan hikmat bagaimana caranya kita mengatasi hal ini. Itu orang yang memelihara pertimbangan. Ketika merencanakan sesuatu, Bapak Ibu Saudara, pertimbangan dan kebijaksanaan itu sangat diperlukan. Sangat diperlukan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ada merencanakan sesuatu, pertimbangan itu sangat penting. Apakah mau kuliah, apakah mau memulai satu usaha, ataukah mau berpacaran, itu perencanaan-perencanaan itu butuh pertimbangan, dipertimbangkan dengan matang. Itu maksudnya. Jadi apapun yang Bapak Ibu rencanakan, dipertimbangkan dengan matang, dibawa dalam doa kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan. Itulah orang yang memelihara pertimbangan. Jadi tidak langsung ini rencana saya langsung jalan. Enggak seperti itu. Tuhan, saya ada rencana seperti ini. Bagaimana Tuhan? Tolong saya. Di mana langkah-langkahnya? Dia pertimbangkan dengan baik. Ketika kita mau mengambil keputusan, Bapak Ibu Saudara, pertimbangan dan kebijaksanaan itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Dalam Amsal 15 ayat 22, Bapak Ibu Saudara. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Sekali lagi saya baca, Bapak Ibu Saudara. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Amsal 15 ayat 22. Nah, jadi rancangan itu bisa gagal karena tidak ada pertimbangan. Tetapi dikatakan akan terlaksana kalau penasehat banyak. Nah, disinilah kita lihat fungsi daripada penasehat, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu sebagai orang tua juga berfungsi sebagai penasehat kepada anak-anak kita. Berikan nasihat-nasihat, berikan masukan-masukan kepada mereka. Semakin banyak nasihat, maka itu semakin banyak yang bisa menolong untuk mempertimbangkan mana yang terbaik. Jadi ada saatnya Bapak Ibu Saudara kita bertindak sebagai penasehat, tapi ada saatnya kita bertindak sebagai orang yang mendengar nasihat. Dua-duanya sama. Kalau orang yang mempertimbangkan, memiliki pertimbangan dan kebijaksanaan, dia akan memberikan nasihat-nasihat yang baik, yang membangun, yang menegur demi kebaikan. Dan kalau orang yang menasihati itu memelihara pertimbangan dan kebijaksanaan, dia akan cermat, mendengar, mengamati, dan kemudian mengambil keputusan yang terbaik. Jadi dua-duanya sama. Yang menasihati, yang dinasihati, penting memelihara pertimbangan dan kebijaksanaan. Makanya banyak organisasi-organisasi, biasanya di atas itu strukturnya itu penasehat. Baru ketua, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Biasanya di atas penasehat. Kalau kita gereja Kemah Injil Indonesia ada penasehat. Ada penasehat di gereja lokal, wilayah, daerah, pusat, itu ada para penasehat. Dan kalau penasehat itu kalau dibaca di anggaran dasar rumah tangga gereja kita, Bapak Ibu Saudara, penasehat itu dia bertanggung jawab, berhak memberikan nasihat baik ketika diminta ataupun tidak diminta. Dia memberikan nasihat. Itu fungsi penasehat.
Diminta atau tidak diminta, dia memberikan nasihat. Dengan tujuan apa? Supaya dengan nasihat-nasihat itu seorang gembala ataupun pengurus mempertimbangkan dengan baik. Oh, dari semua yang baik ini yang terbaik. Makanya ada penasehat. Dan penasehat itu dibagi Bapak Ibu Saudara. Ada penasehat penggembalaan, ada penasehat pembangunan, ada penasehat keuangan, ada penasehat hukum dan organisasi. Ada namanya penasehat itu. Kalau berkaitan tentang penggembalaan, yang memberikan nasihat-nasihat di sini tentang penggembalaan adalah penasehat bidang penggembalaan. Oh, kalau ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan lain sebagainya, ada penasehat bidang keuangan. Kalau berkaitan tentang pembangunan dan lain sebagainya, ada namanya penasehat bidang pembangunan. Kalau berkaitan tentang hukum dan organisasi, ada namanya penasehat tentang hukum dan organisasi. Itu sesuai dengan bidang-bidang daripada penasehat. Makanya Bapak Ibu Saudara, akan ada kemajuan kalau banyak penasehat. Karena dari banyak nasihat itu akan menolong menemukan mana yang terbaik dari semua yang baik itu. Itu dalam organisasi. Demikian juga dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu harus sadar bahwa selain kita orang tua, kita adalah penasehat dalam rumah tangga kita. Nasihati anak-anak kita. Ada banyak hal yang kita berikan yang kita nasihati anak-anak kita. Kita nasihati mereka tentang pengelolaan waktu. Nah, jangan tidur-tidur. Nah, ini sudah jam 9. Masa kamu belum bangun sampai jam sekian? Orang-orang sudah pada bekerja. Bahkan orang-orang dibilang istilahnya itu sudah dapat banyak berkat. Kamu masih muter-muter mata gini apa semua. Diberikan nasihat tentang pengelolaan waktu. Diberikan nasihat sama anak kita. Tentang pengelolaan keuangan. Diberikan nasihat kepada anak kita. Tentang berpacaran. Diberikan nasihat kepada anak kita. Sesuai dengan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan bagi anak-anak mau mendengarkan nasihat itu, pertimbangkan dengan baik. Oh, memang tujuannya adalah demi kebaikan saya. Puji Tuhan, ini adalah wujud kepedulian orang tua saya terhadap saya. Diberikan banyak nasihat demi kebaikan saya. Tapi kalau anak yang tidak punya pertimbangan dan juga kebijaksanaan, dia bilang, bosan saya. Nggak usah ngomong ini, nggak usah ngomong situ. Saya bukannya anak-anak lagi, Mak. Saya sudah umur sekian, saya sudah dewasa, saya sudah bisa mandiri. Nggak usah saya dinasihati-nasihati. Ini anak yang tidak ada pertimbangan, yang tidak memelihara pertimbangan dan kebijaksanaan. Sebenarnya anak seperti ini ketika dia mendengar nasihat dari orang tua, justru sebenarnya harus bersyukur. Tuhan, terima kasih, saya bersyukur punya orang tua yang memberikan saya banyak nasihat demi kebaikan saya. Memberi nasihat tentang etika, sopan santun, memberikan etika dalam pengelolaan waktu, tenaga, dan juga keuangan dan lain sebagainya. Saya sangat bersyukur, begitu sebenarnya. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita untuk memelihara pertimbangan dan juga kebijaksanaan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara memiliki pertimbangan dan kebijaksanaan, maka kita tidak akan dikuasai amarah. Saya baca dalam Amsal 18 ayat 1. Amsal 18 ayat 1. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Sekali lagi, orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Arti orang yang menyendiri di sini, mencari keinginannya sendiri, adalah orang yang keliru. Dia menjauh dari Tuhan dan kemudian hanya mau menginginkan keinginannya sendiri, bukan mencari kehendak Tuhan. Dia tidak mau bergaul dengan teman-teman. Dia hanya ingin keinginannya, kemauannya saja yang mau dia lakukan. Sehingga amarahnya meledak. Karena apa? Karena tidak punya pertimbangan. Tetapi kalau orang yang memelihara pertimbangan, dia berbicara juga akan jadi berkat Bapak Ibu Saudara. Saya baca dalam Amsal 15 ayat 28.
Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Sekali lagi, Amsal 15 ayat 28. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Hati orang yang benar menimbang-nimbang jawabannya. Bukankah hati kita sudah disucikan oleh darah Yesus? Kita sudah dibenarkan Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika memberikan jawaban, orang yang hatinya benar itu, dia menimbang-nimbang jawabannya. Dan alangkah indahnya jawaban yang diucapkan tepat pada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat penting pertimbangan itu. Sangat penting memelihara kebijaksanaan itu. Ketika menghadapi berbagai persoalan, pertimbangan dan kebijaksanaan sangat menolong untuk tidak gegabah dalam mengambil sikap dan keputusan. Ketika diberkati Bapak Ibu Saudara berlimpah-limpah, maka pertimbangan dan kebijaksanaan menolong kita untuk mengelola dengan baik. Jadi ketika Tuhan juga memberkati kita berlimpah-limpah, sangat penting pertimbangan itu, supaya kita bisa mengelola dengan baik berkat-berkat Tuhan itu. Ada banyak orang menyalahgunakan berkat Tuhan karena dia tidak menimbang, dia tidak bijaksana, sehingga hal-hal yang salah yang dia lakukan dari berkat-berkat Tuhan itu. Jadi ketika kita diberkati pun bukan hanya ketika menghadapi masalah saja kita harus punya pertimbangan, tapi ketika diberkati Tuhan semua berjalan dengan baik, kita harus tetap memelihara pertimbangan dan kebijaksanaan supaya kita bisa mengelola. Pertimbangan dan kebijaksanaan menghindarkan kita dari penyesalan. Banyak orang menyesal kemudian, karena memang penyesalan itu selalu kemudian. Kenapa? Karena sudah kurang mempertimbangkan dari awal. Termasuk dalam perjodohan, dalam berpacaran, harus dipertimbangkan baik-baik. Oh, saya sudah kenalan dengan dia. Berapa lama saya kenalan dengan dia? Oh, sudah 2 tahun. Selama 2 tahun dengan dia, apakah cocoknya lebih banyak atau cocoknya yang lebih banyak? Pertimbangkan. Oh iya, setelah saya pertimbangkan selama 2 tahun pacaran, kayaknya kebanyakan percecokan. Berarti kalau sudah lebih banyak percecokan setelah dipertimbangkan, mau melangkah terus atau bagaimana? Mulai lampu kuning, ya. Kemudian juga bisa saja lampu merah. Hati-hati, bukan terobos terus. Ya, pertimbangkan. Setelah saya pacaran dengan dia, saya pertimbangkan, apakah saya semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan? Apakah saya semakin rajin beribadah atau semakin jarang beribadah, semakin malas beribadah setelah saya kenal sama dia? Pertimbangkan baik-baik. Memang dia cantik, memang dia kaya, tapi dalam hal keimanan saya, setelah saya pertimbangkan, justru semakin saya bergaul dengan dia, saya semakin kurang dalam beribadah, karena saya banyak diajak untuk jalan-jalan. Wah, kalau seorang anak muda yang punya pertimbangan dan bijaksana, maka akan lihat dengan teliti, lah, ini bukan dari Tuhan. Saya harus mengambil sikap. Tuhan tolong saya. Saya akan nasihati dia. Dan kalau dia memang ada perubahan, syukur. Tapi kalau enggak, justru membawa saya kepada hal yang hancur, berarti sampai di sini saya harus ambil sikap. Seperti itu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara. Ketika ada orang mungkin menceritakan begini. Mungkin juga tentang keimanan kita, mungkin sepertinya direndahkan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara punya pertimbangan. Jangan langsung emosi Bapak Ibu Saudara, akhirnya membalas dengan hal yang jahat, tidak. Tapi dipertimbangkan dengan baik, tetap menjaga hati dan sikap perilaku kita yang benar. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peliharalah pertimbangan itu. Hampir di seluruh aspek hidup kita butuh yang namanya pertimbangan, butuh yang namanya kebijaksanaan. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, pernahkah kita gegabah, keliru, salah dalam bersikap dan bertindak karena
kurang mempertimbangkan dengan bijaksana? Pernahkah Bapak Ibu punya pengalaman akhirnya keliru, akhirnya gagal karena ternyata awalnya kurang mempertimbangkan? Ambillah pelajaran dari situ Bapak Ibu Saudara untuk memiliki hal yang lebih bijaksana. Pertimbangan dan kebijaksanaan itu membuat kita semakin sabar Bapak Ibu Saudara. Makanya ayat yang kita akan perkatakan nanti dalam minggu ini setiap hari berbicara tentang kesabaran. Orang yang memelihara pertimbangan dan kebijaksanaan adalah orang yang sabar dan tabah, sehingga jadi berkat dan jadi kesaksian. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Adakah kita adalah orang-orang yang benar-benar memelihara pertimbangan dan kebijaksanaan? Ketika menghadapi persoalan, ketika merencanakan sesuatu, ketika diberkati dengan berlimpah-limpah, adakah kita memelihara pertimbangan dan kebijaksanaan? Firman Tuhan mengajar kepada kita saat ini untuk terus memelihara pertimbangan dan kebijaksanaan dalam kehidupan kita semua, sehingga hidup Bapak Ibu Saudara aman, tenang, dan bersandar kepada Tuhan. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan adalah sandaran bagi setiap orang yang memelihara pertimbangan dan juga kebijaksanaan. Biarlah Roh Kudus menolong kita Bapak Ibu Saudara untuk senantiasa memelihara pertimbangan dan kebijaksanaan dan menerapkannya dalam setiap kehidupan kita, sehingga sungguh nama Tuhan dipermuliakan dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.